Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 3. Subuh itu suasana nampak nyaman sekali di sekitar proyek pembangunan ruko pinggiran kota tempat Parlan bekerja. Selesai menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, Parlan nampak mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitasnya hari ini, yaitu membantu Pak Lukman dalam pekerjaan mereka memasang bata dalam pembangunan ruko. Namun hari masih amat pagi. Kawan-kawan Parlan masih ada yang tidur-tiduran, ada yang sedang mandi, ada juga yang sudah selesai sarapan seperti halnya Parlan. Parlan tampak duduk di pinggir jalan di atas susunan batu bata. Ia asik memandang ke arah jalan, melihat mobil-mobil yang berlalu lalang, kendaraan besar, sepeda motor, orang-orang yang hilir mudik. Pokoknya Parlan tampak asik sekali menikmati pemandangan subuh itu. Baginya teramat indah pemandangan ini, karena di kampung ia tidak pernah menemukan pemandangan yang amat ramai. Di sana jalan-jalan hanya dilalui oleh orang-orang berjalan kaki, sepeda motor, ataupun sepeda ontel orang yang berangkat ke kebun. Sementara bebunyian hanyalah burung-burung yang berkicau di pagi hari yang terbang dari pohon ke pohon. Tidak seperti di tempat saat ini ia sedang asik menikmati. Deru knalpot silih berganti bermacam bunyi. Belum lagi klakson yang saling gonta-ganti. Terkadang terdengar seperti trompet, terkadang ada pula orang yang panggil-memanggil, sahut-menyahut. Wah, nampaknya Parlan cukup asik menikmati pemandangan kota pagi ini. Sedang asik menikmati suasana pagi sebelum memulai aktivitasnya, tiba-tiba di samping Parlan muncul mobil Pak Yanto. Mobil itu berhenti, pintunya terbuka, nampak Pak Yanto keluar tanpa menutup kembali daun pintu mobilnya. Pak Yanto melemparkan senyum kepada Parlan, seraya berlalu menuju tempat di mana para buruh nampak saling ngobrol, ada juga yang sarapan. Pak Yanto menemui sang mandor mereka. Karena mobil Pak Yanto parkir begitu dekat dengan Parlan dan pintunya pun tidak ditutup kembali, hingga Parlan bebas memandang ke dalam mobil. Ia melihat seorang laki-laki yang agak tua sedikit dari dia, sedang duduk di dalam mobil memandang keluar, tapi tidak ke arah Parlan. Ia lebih suka memandang ke arah masjid yang berada di samping kiri Parlan. Diam-diam Parlan menjuri pandang ke arah pemuda itu. Parlan nampak kaget melihat keadaan pemuda yang ada di dalam mobil. Parlan memperhatikan diam-diam, kemudian nampak ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Tak lama Pak Yanto muncul kembali sambil melemparkan senyum kepada Parlan
Bagaimana Lan kerja di sini? Alhamdulillah Pak. Hati-hati kerja Lan ya, hindari kecelakaan. Nanti tidak bisa kamu sekolah, kata Pak Yanto sambil berlalu memasuki mobil. Pintu mobil tertutup. Sambil senyum, Pak Yanto berkata lagi kepada Parlan, "Bapak berangkat dulu Lan." "Ya Pak, hati-hati." Parlan melemparkan senyum, lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada arah jalan raya yang berada di depannya. Tak lama kemudian Parlan dan kawan-kawannya sudah mulai menunaikan tugas mereka. Parlan menemui Pak Lukman lalu menanyakan apa yang harus ia kerjakan. Setelah menginstruksikan kepada Parlan, tampak Parlan mengangkut beberapa gerobak semen yang sudah dicampur dengan pasir, kemudian memasukkan ke dalam sebuah bak di mana saat itu Pak Lukman sudah siap dengan sendok semennya. Begitulah pekerjaan sudah dimulai. Tampak mereka bekerja di pos masing-masing. Sesekali bercanda membuat mereka semakin semangat. Saat jam istirahat siang tiba, buruh-buruh itu nampak menghentikan pekerjaannya. Beda halnya dengan Parlan, ia berlalu menuju masjid karena saat itu azan zuhur sudah berkumandang. Tak lama setelah ia selesai menunaikan sholat zuhur berjamaah, ia lalu menuju meja makan yang saat ini sedang dikerumuni oleh teman-teman Parlan. Parlan pun ikut mengerumuni meja sambil mengisi perutnya dengan sangat gembira dan bahagia sekali nampaknya Parlan berkumpul dengan kawan-kawan barunya itu. Usai makan, nampak mereka mencari tempat menyandar masing-masing. Parlan mengambil sebatang balok, mengangkatnya ke tempat yang dingin, lalu ia nampak duduk di atas balok itu sendirian. Tampak dari kejauhan Pak Yanto kembali datang dan menemui Pak Mandor. Tak lama kemudian Pak Yanto kembali ke dalam mobilnya. Saat Pak Yanto ingin memajukan mobilnya, tiba-tiba Parlan mendatangi Pak Yanto. Sambil berkata malu-malu, ia mendekati Pak Yanto. "Assalamualaikum Pak." "Ya, ada apa Lan?" Pak, yang di dalam mobil Bapak tadi pagi sakit ya Pak?" "Oh, itu putra Bapak paling tua Lan. Sudah 2 tahun kena stroke. Sudah kemana-mana berobat Lan, tapi belum jodoh." Pak, tadi aku sempat menengok dari jauh. Nampak-nampaknya ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mendiang ayah sesuai nampaknya Pak. Maksudmu Lan?" "Menurut mendiang ayahku Pak, kalau seperti yang aku lihat pada putra Bapak itu, mungkin aku bisa membantu dengan mengalirkan hawa murni Pak." Lan, kau bisa mengobati orang?" "Bukan mengobati Pak, cuma sedikit-sedikit. Ayah dulu pernah mengajari aku Pak. Kebetulan almarhum ayah seorang tabib Pak." Begini Lan, ayo kita tengok Lan. Masuk Lan ke dalam mobil, kita ke rumah Bapak sekarang." "Baik Pak, tapi saya izin dulu Pak sama Pak Lukman. Nanti Pak Lukman kecarian." Cepat Lan." Tak lama kemudian Parlan telah kembali dari menemui Pak Lukman.
Ia masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibuka dari tadi oleh Pak Yanto. Mobil pun berjalan menuju rumah Pak Yanto, langsung parkir di belakang rumah setelah Pak Yanto membuka gerbang depan yang cukup gagah. Pak Yanto dan Parlan turun dari mobil. Pak Yanto langsung masuk ke rumah, sementara Parlan hanya duduk di teras di atas sebuah sofa yang ada di situ. Pak Yanto keluar memanggil Parlan, kemudian Parlan ikut Pak Yanto dari belakang. Setelah memasuki rumah, tampak Parlan termangu-mangu memandang ke sekeliling rumah. Di sana sini nampak perabotan bagus, sofa yang besar, hiasan dinding, lantai beralas karpet yang empuk. Wah, mimpi apa aku bisa masuk istana? Gumam Parlan di dalam hati. Kemudian tibalah Parlan bersama Pak Yanto ke dalam sebuah kamar. Di situ nampak pemuda yang tadi pagi dilihat Parlan di dalam mobil sedang duduk di atas sebuah kursi roda sambil menonton TV. Nah Lan, ini putra bapak. Parlan lalu memandang ke arah pemuda itu sambil menyalaminya dan berkata, "Mas, namaku Parlan. Izin ya mas, aku mau coba-coba menengok keadaan stroke mas ini." Pemuda itu cuma mengangguk. Kemudian Parlan memegang tangan pemuda itu sana sini. "Lan, putraku ini namanya Handoko." "Oh, Mas Handoko. Permisi ya mas." Parlan kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah memegang sana sini, lalu Parlan berdiri menghampiri Pak Yanto seraya bertanya, "Pak, boleh mas ini duduk di atas lantai bawah Pak, biar saya bisa memegang punggung mas ini sedikit Pak." "Ya mari bapak bantu." Kemudian tampak Pak Yanto mengangkat putranya itu dan mendudukkan di atas lantai. Kemudian Parlan pun duduk di belakang Handoko. Ia menempelkan kedua tangannya ke punggung Handoko. Kemudian ia bagaikan arca memejamkan mata, tidak bergerak. Lama sekali Parlan menempelkan kedua telapak tangannya di punggung Handoko. Ia mengalirkan hawa murni ke dalam tubuh pemuda itu. Pak Yanto tampak capek menopang tubuh putranya dari depan, sementara putranya itu dalam keadaan bersila. Dan dari belakang, Parlan mendorong punggung Handoko dengan kedua telapak tangannya sambil bersila dan memejamkan kedua matanya. Ada 2 jam peristiwa itu terjadi. Lalu tampak Parlan membuka kedua matanya perlahan, lalu membuka silanya dan memegang ketiak Handoko dari belakang, seraya dibantu Pak Yanto mengangkat pemuda itu kembali ke atas kursi roda. Setelah itu, Parlan mendekati Pak Handoko seraya berkata, "Mungkin perlu sekali lagi Pak. Sekarang bagaimana Mas Handoko?" Handoko nampak menggoyang-goyangkan tangannya, kakinya, lalu menggoyang-goyangkan pula pipinya yang tadi agak mencong. Nampak Handoko senyum, mulutnya tampak sudah berbeda dari tadi.
agak ringan, Pak, ia berkata kepada sang ayah. Kemudian ia memegang tangan kursi rodanya dengan kedua tangan mencoba berdiri. Parlan berkata perlahan-lahan kepada Hanoko, "Jangan terlalu dipaksa, Mas." Bersambung.